Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Kitab Adab Kehidupan dan Akhlak Kenabian, yaitu kitab ke-10 dari rubu' adat kebiasaan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu, maka dibaguskannya kejadian dan susunannya. Dianugerahinya adab kesopanan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibaguskannya pengadab kesopanannya. Dibersihkannya sifat-sifatnya dan akhlak budi pekertinya. Kemudian dijadikannya pilihan dan kekasihnya. Dianugerahinya taufik untuk mengikutinya bagi orang yang dikehendakinya kebersihan akhlaknya. Diharamkannya dari berakhlak dengan akhlaknya bagi orang yang dikehendakinya kerugian. Kiranya Allah menganugerahi rahmat kepada penghulu kita Muhammad, penghulu Rasul-Rasul, dan kepada kaum keluarganya yang baik dan suci. Kiranya Allah menganugerahi kesejahteraan yang banyak kepada mereka sekalian. Amma ba'du. Maka sesungguhnya adab kesopanan anggota badan zahiriyah adalah tanda adab kesopanan anggota badan batiniyah. Segala gerakan anggota badan adalah buah yang terguris di dalam hati. Segala amal perbuatan adalah hasil dari budi pekerti. Adab kesopanan adalah saringan ilmu pengetahuan. Segala rahasia hati adalah tempat pembibitan dan sumbernya segala perbuatan. Segala nur rahasia ialah yang memancar kepada segala anggota badan zahiriyah, lalu dihiaskannya, ditampakkannya, dan digantikannya segala yang tiada disukai dan yang jahat dengan segala yang baik. Barang siapa tiada khusyuk hatinya, niscaya tiada khusyuk segala anggota badannya. Barang siapa tiada dadanya itu lubang nur ketuhanan, niscaya tiada mengalir atas anggota badan zahiriyahnya keelokan adab kesopanan kenabian. Sesungguhnya aku berazam untuk menyudahkan rubu' adat kebiasaan dari kitab ini dengan suatu kitab yang menghimpunkan segala adab kesopanan kehidupan, agar tiada sukar bagi pelajarnya mengeluarkannya dari semua kitab-kitab ini. Kemudian aku melihat tiap-tiap kitab dari rubu' adat kebiasaan telah mengisikan sejumlah adab kesopanan. Maka aku merasa berat untuk mengulangi dan kembali mengutarakannya, karena meminta diulangi itu berat, dan jiwa itu telah menjadi tabiatnya bermusuhan dengan yang diulang-ulangi.
maka aku berpendapat bahwa aku akan menyingkatkan pada kitab ini kepada menyebutkan adab kesopanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak budi pekertinya yang dinukilkan daripadanya dengan isnad hadis. Maka akan aku susun dengan baik, dengan terkumpul pasal demi pasal, dengan dibuang atau tiada disebut isnadnya, supaya berkumpul padanya bersama adab kesopanan itu, pembaharuan dan pengokohan iman dengan penyaksian akhlak budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang disaksikan akan satu persatunya dengan yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang termulia makhluk Allah Ta'ala, yang tertinggi kedudukan dan teragung derajat. Maka bagaimana pula dengan kumpulan segala adab budi pekerti? Kemudian aku tambahkan kepada menyebut akhlaknya itu dengan menyebutkan kejadian pribadinya. Kemudian menyebutkan mu'jizat-mu'jizatnya yang sahih hadisnya, supaya adalah yang demikian itu melahirkan keutamaan akhlak dan sifat, dan mencabutkan sumbat ketulian dari telinga orang-orang yang ingkar akan kenabiannya. Kiranya Allah Ta'ala menganugerahkan taufik untuk mengikuti penghulu Rasul-Rasul tentang akhlak, hal ikhwal, dan segala ajaran agama lainnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menunjukkan jalan bagi orang-orang yang kebingungan dan yang memperkenankan doa orang-orang yang melarat. Pertama-tama, marilah kami sebutkan penjelasan pengajaran pengadaban oleh Allah Ta'ala akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Kemudian penjelasan kumpulan dari kebagusan akhlaknya. Kemudian penjelasan sejumlah dari adab kesopanan dan akhlaknya. Kemudian penjelasan perkataan dan ketawanya. Kemudian penjelasan akhlak dan adab kesopanannya mengenai makanan. Kemudian penjelasan akhlak dan adab kesopanannya mengenai pakaian. Kemudian penjelasan kemaafannya serta mampu menuntut balas. Kemudian penjelasan kemarahannya dari apa yang tiada disukainya. Kemudian penjelasan kesantunan dan kemurahan hatinya. Kemudian penjelasan keberanian dan keperkasaannya. Kemudian penjelasan kerendahan hatinya. Kemudian penjelasan rupa dan bentuk tubuhnya atau kejadiannya. Kemudian penjelasan kumpulan mu'jizat-mu'jizat dan tanda-tanda kebenarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan pengajaran pengadaban oleh Allah Ta'ala akan kekasih dan pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak merendahkan diri dan bermohon, selalu meminta pada Allah Ta'ala supaya menghiaskannya dengan kebagusan adab dan kemuliaan budi pekerti. Ia mengucapkan dalam doanya, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Artinya, Allahumma, wahai Allah Tuhanku, hassin, baguskanlah, khalqi, kejadianku, wa khuluqi, dan akhlakku. Dan beliau mengucapkan, Allahumma jannibni
munkaratil akhlaq. Allahumma, wahai Allah, Tuhanku, jannibni, jauhkanlah aku, munkaratil akhlaq, dari akhlak yang mungkar atau budi pekerti yang tiada baik. Maka Allah Ta'ala memperkenankan doanya untuk menepati firman-Nya Azza wa Jalla. Ud'uni astajib lakum. Artinya, mendoalah atau berdoalah kepadaku, niscaya ku perkenankan permintaan kamu itu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Maka Allah Ta'ala menurunkan kepadanya Al-Quran dan diberinya pengajaran adab kesopanan dengan Al-Quran. Maka akhlaknya itu Al-Quran. Sa'ad bin Hisham berkata, aku masuk ke tempat Aisyah, diridai Allah Ta'ala ia kiranya, dan bapaknya yakni Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu aku bertanya kepadanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menjawab, apa engkau tiada membaca Al-Quran? Aku menjawab, ada. Lalu sahut Aisyah, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adab kesopanan, ialah seperti firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, hendaklah engkau pemaaf dan menyuruh mengerjakan yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Dan firman-Nya, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan, berbuat kebaikan, dan memberi kepada kerabat-kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji dan perbuatan mungkar dan kedurhakaan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dan firman-Nya, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Artinya, dan bersabarlah menghadapi apa yang menimpa engkau. Sesungguhnya sikap yang demikian itu masuk perintah yang sungguh-sungguh. Al-Quran Surat Luqman ayat 17. Dan firman-Nya, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Artinya, tetapi siapa yang sabar dan suka memaafkan, sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang teguh. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 43. Dan firman-Nya, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Sebab itu, maafkan mereka dan berilah mereka kelonggaran. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain. Surat Al-Maidah ayat 13. Dan firman-Nya,
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Dan hendaklah mereka suka memaafkan dan berlapang dada. Tiada kamu suka Allah akan memberikan ampunan kepada kamu. Al-Quran Surat An-Nur ayat 22. Dan firman-Nya, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga orang yang bermusuhan antara engkau dengan dia akan menjadi teman yang setia. Surat Hamim As-Sajadah ayat 34. Dan firman-Nya, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan yang sanggup menahan marahnya serta orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada sesamanya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134. Dan firman-Nya, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengumpat satu sama lain. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Tatkala pecah gigi depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan luka mukanya pada perang Uhud sehingga darah mengalir atas mukanya, ia menyapu darah itu seraya bersabda, bagaimana bisa menang suatu kaum yang mewarnakan muka nabinya dengan darah, sedang Nabi itu mengajak mereka kepada Tuhannya. Diriwayatkan Muslim dari Anas. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, tiadalah engkau mempunyai sesuatu dalam perkara itu sedikit pun. Quran Surat Ali Imran ayat 128. Untuk pengajaran keadaban kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada yang demikian. Contoh-contoh pengajaran keadaban yang seperti ini dalam Al-Quran tiada terhingga jumlahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah maksud pertama dengan pengadaban dan pengajaran akhlak. Kemudian daripadanya memancarlah nur kepada seluruh makhluk, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh pengadaban dengan Al-Quran dan mengajarkan pengadaban itu kepada makhluk dengan Al-Quran. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti mulia. Telah diterangkan dahulu pada adab bersahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia supaya gemar pada budi pekerti yang baik dengan apa yang kami bentangkan dahulu pada kitab latihan jiwa dan pemurnian budi pekerti. Maka tiada kami ulangi lagi. Kemudian tatkala Allah Ta'ala telah menyempurnakan akhlak budi pekertinya,
Maka Allah Ta'ala memujikannya. Allah Ta'ala berfirman, dan engkau sesungguhnya mempunyai akhlak yang tinggi. Dan engkau sesungguhnya mempunyai akhlak yang tinggi. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Maha suci Allah Ta'ala. Alangkah agung urusannya dan alangkah sempurna nikmatnya. Kemudian perhatikanlah kepada merata kasih sayangnya dan besar karunia-Nya. Bagaimana ia memberi, kemudian memuji. Ia yang menghiaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak mulia, kemudian mengatakan yang demikian kepadanya dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau sesungguhnya mempunyai budi pekerti yang tinggi. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada manusia bahwa Allah Ta'ala menyukai akhlak yang mulia dan memarahi akhlak yang buruk. Ali radhiyallahu anhu berkata, alangkah herannya orang muslim datang kepadanya saudaranya muslim pada suatu keperluan. Lalu ia tiada melihat dirinya berhak berbuat kebajikan kepada saudaranya itu, jikalau ia tiada mengharap pahala dan tiada takut kepada siksaan. Sesungguhnya seyogialah baginya bersegera kepada akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu adalah di antara yang menunjukkan kepada jalan kelepasan. Lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya, adakah engkau dengar yang demikian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat Ali radhiyallahu anhu menjawab, ada dan lebih baik dari itu, yaitu tatkala dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawanan perang dari suku Toyin. Lalu berdiri seorang budak wanita dalam tawanan itu, seraya berkata, wahai Muhammad, jikalau kiranya engkau berpendapat untuk melepaskan aku dan tidak mencaci orang-orang Arab yang masih hidup disebabkan aku, maka sesungguhnya aku itu putri penghulu kaumku. Sesungguhnya ayahku menjaga apa yang perlu dijaga. Ia membebaskan orang tawanan. Ia mengenyangkan orang yang lapar. Ia memberikan makanan, memperkembangkan ucapan salam, dan sekali-kali tidak menolak orang yang meminta sesuatu hajat keperluan. Aku adalah anak Hatim At-Ta'i. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hai budak wanita, itu sebenarnya adalah sifat orang mukmin. Kalau sekiranya ayahmu muslim, niscaya kami bacakan rahimahullah kepadanya. Lepaskan wanita ini. Sesungguhnya ayahnya menyukai budi pekerti yang mulia dan Allah Ta'ala menyukai budi pekerti yang mulia. Lalu bangun berdiri Abu Bardah bin Ni'ar, seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah menyukai akhlak yang mulia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, walladhi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata illa hasanul akhlaq. Demi Allah yang nyawaku dalam kekuatannya, tiada masuk surga selain orang yang bagus akhlaknya. Dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda,
innallaha hafal islama bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali. Bahwa Allah mengelilingkan agama Islam dengan budi pekerti yang mulia dan amal perbuatan yang baik. Di antara amal perbuatan yang baik ialah bagus pergaulan, mulia perbuatan, merendahkan diri, memberikan yang baik, menyerahkan makanan, mengucapkan salam, mengunjungi orang Islam yang sakit. Orang baik dia itu atau orang fasik. Mengunjungi orang Islam yang sakit, orang baik dia itu atau orang fasik. Mengantarkan jenazah orang Islam, baik bertetangga dengan orang yang engkau bertetangga, orang Islam dia atau orang kafir. Maksudnya dia orang Islam atau orang kafir. Memuliakan orang tua muslim, memperkenankan undangan makan dan berdoa padanya, memaafkan, mengusahakan perbaikan di antara manusia, bersifat murah hati, mulia jiwa, pemaaf, memulai dengan salam, tahan dari kemarahan, memaafkan dosa orang dan menjauhkan apa yang diharamkan oleh agama Islam, yaitu seperti permainan, perbuatan batil, nyanyian, alat permainan semuanya, semua alat permainan yang bertali dan mempunyai lubang, cacian, kedustaan, bakhil, loba, tidak bercakap-cakap, mengicu, menipu, lalat merah, jahat hubungan, memutuskan silaturrahim, buruk akhlak, takabur, angku, sombong, mencemarkan nama baik orang, merasa tinggi diri, bersifat keji dan berbuat kekejian, dengki, buruk hati, menengok nasib, durhaka, permusuhan dan perbuatan aniaya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tiada mengajak kepada nasihat yang baik, melainkan telah diajaknya kami dan disuruhnya kami kepada nasihat yang baik itu. Dan ia tiada menyerukan tentang penipuan, atau ia bersabda tentang sifat kekurangan, atau ia bersabda tentang sifat buruk, melainkan ditakutkannya kami dan dilarangkannya kami dari yang demikian. Untuk itu mencukupilah ayat ini yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan dan berbuat kebaikan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ma'az berkata, Rasulullah SAW mewasiatkan aku dengan sabdanya, Hai Ma'az, aku mewasiatkan engkau dengan bertakwa kepada Allah, benar pembicaraan, menepati janji, menunaikan amanah, meninggalkan khianat, menjaga tetangga, mengasihani anak yatim, lemah lembut perkataan, memberi salam, bagus amal perbuatan, pendek angan-angan, harus kuat keimanan, memahami Al-Quran, mencintai akhirat,
merasa rusuh hati dari hal perhitungan amal atau hisab amalan, dan merendahkan diri. Dan aku melarang engkau memaki hakim atau mendustakan orang yang benar, atau mentaati orang yang berdosa, atau mendurhakai imam yang adil, atau merusakkan bumi. Dan aku mewasiatkan engkau dengan bertakwa kepada Allah pada tiap-tiap batu, kayu, dan tanah. Dan engkau datangkan taubat bagi tiap-tiap dosa. Taubat rahasia dengan rahasia, dan yang terang dengan terang. Demikianlah Nabi SAW mengajarkan adab kepada hamba-hamba Allah dan mengajak mereka kepada akhlak yang mulia dan adab kesopanan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.